Halo guys, selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Andreas Velantoni, kelas 11 TKJA. Saya ingin mempresentasikan komunikasi data, teknologi layanan jaringan. Yang pertama, informasi tentang komunikasi. Pengertian komunikasi adalah suatu kegiatan yang penting dilakukan oleh manusia sebagai syarat terjadinya hubungan sosial guna bertahan hidup dalam kehidupan. Tak hanya manusia, hewan juga berkomunikasi dengan cara sesama spesiesnya menggunakan cara komunikasi tersendiri. B. Komponen utama dalam komunikasi. Pertama, pengirim atau komunikator, sender, adalah pihak yang mengirimkan pesan kepada pihak lain. Kedua, pesan, message adalah isi atau maksud yang akan disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lain. Ketiga, saluran atau channel adalah media di mana pesan yang disampaikan kepada komunikan dalam komunikasi antar pribadi atau tatap muka. Saluran dapat berupa udara yang mengeluarkan getaran nada atau suara. Keempat, penerima atau komunikan atau receiver adalah pihak yang menerima pesan dari pihak lain. Umpan balik. Kelima, umpan balik atau feedback adalah tanggapan dari penerima pesan atas pesan yang disampaikannya. Keenam, aturan yang disepakati oleh para pelaku komunikasi tentang bagaimana komunikasi itu dijalankan atau protokol. Kedua ya, informasi pengembangan komunikasi data, sejarah pengembangan teknologi komunikasi sejak 1837 sampai sekarang. Surat setelah manusia mengenal tulisan dan kertas. Surat menyurat mulai digunakan di zaman dahulu. Merpati bisa dilatih sebagai pengantar surat. Ketika perang, kertas bisa dimasukkan ke wadah besi yang diikatkan di kaki merpati, kemudian diterbangkan ke lokasi yang dituju. Kedua, telegram pada tahun 1837, kawat dan listrik yang dirangkai mampu menjadi pesawat pengirim pesan. Teknologi itu dinamai telegraf. Mesin telegraf mampu mengirimkan berita atau pesan yang disebut telegram. Telegram berisi pesan yang singkat dari rangkaian kode untuk huruf yang biasa yang dikenal dengan kode Morse, sesuai nama penemunya, Samuel Morse. Nah, itu gambarnya. Itu zaman dulu sekali ya. Ketiga, telepon setelah telegraf. Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menemukan telepon. Telepon mampu mengantarkan suara dari satu telepon ke telepon lainnya. Telepon zaman dulu bentuknya masih menggunakan kawat. Lama-kelamaan telepon menggunakan sinyal satelit. Bahkan kini ponsel tidak menggunakan sambungan kabel. 4. Radio ditemukan pertama kali oleh Marconi pada tahun 1895. Penyiar radio jarak jauh memanfaatkan stasiun penghubung atau relay. Radio awalnya menggunakan listrik, namun setelah ditemukan transistor, radio dapat menggunakan baterai. Di Indonesia, radio sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Setelah merdeka, ada Radio Republik Indonesia atau RRI yang dimiliki negara. Lambat laun berkembang juga radio swasta. Beberapa radio swasta Indonesia yang bertahan hingga saat ini seperti Prambors, El Sinta, dan Sonora. 5. Majalah atau koran. Koran dan majalah selain radio media komunikasi massa yang paling tua adalah koran atau surat kabar. Sejarah mencatat koran pertama di dunia, Acta Diurna, terbit di Kekaisaran Romawi pada tahun 59 sebelum Masehi. Sedangkan di Indonesia, Medan Perijaji yang terbit di Bandung pada Januari 1907 hingga Januari 1912 diakui sebagai surat kabar nasional pertama. Ini karena Medan Perijaji menggunakan bahasa Melayu dan pemilik serta orang pribumi asli. Sementara majalah terbit berkala setiap minggu
2 minggu atau bulanan. Media cetak baik surat kabar maupun majalah mengalami puncaknya pada tahun 1900-an hingga 2000-an awal. Tujuh, televisi. Televisi dikembangkan sejak lahir, abad ke-19 di belahan dunia. Namun televisi baru populer di pertengahan abad ke-20. Televisi awalnya hitam putih, namun kemudian berwarna. Stasiun televisi pertama di Indonesia yang dimiliki pemerintah, TVRI, dilahirkan untuk menayangkan Asian Games 1962. Televisi hari ini dalam sejarah pertama mengudara, TVRI siarkan pembukaan Asian Games 1962, stasiun televisi swasta baru di tahun 1990-an. Televisi swasta yang masih ada hingga saat ini yakni RCTI, RCTV, Antv, Metro TV, dan Trans TV. Kini pesawat televisi modern atau Smart TV sudah dilengkapi dengan internet. 8. Internet seluruh alat dan media yang disebutkan di atas kini berbentuk digital dan bisa diakses lewat internet. Televisi kini digantikan oleh teknologi streaming. Surat kabar dan majalah digantikan oleh media online. Sambungan telepon kini menjadi telekonferensi dan menampilkan video. Hari ini, hampir seluruh teknologi komunikasi bisa diakses berkat internet. Alatnya pun ponsel dan komputer semakin canggih. Ya, internet itu canggih karena sekarang kalau tidak ada internet kita tidak mungkin bisa mengakses atau seperti sekarang ini. Yang ketiga, informasi karakteristik komunikasi data. Sebutkan dan jelaskan elemen komunikasi data. Pertama, pengirim. Pengirim atau sender adalah pihak yang membuat pesan dan melakukan aktivitas menyampaikan pesan tersebut kepada penerima pesan. Hampir semua perangkat dapat menjadi pengirim, akan tetapi mungkin yang lebih dekat dengan kehidupan kita sehari-hari adalah komputer atau laptop dan telepon genggam. Kedua perangkat ini bertindak sebagai pengirim pesan. Komputer sendiri sebenarnya terdiri dari berbagai macam perangkat yang saling berhubungan dan di antara perangkat-perangkat tersebut pun terjadi komunikasi data. Kedua, penerima. Penerima atau receiver adalah pihak yang menjadi sasaran pesan dari pengirim dan menerima pesan tersebut. Hampir semua perangkat dapat menjadi penerima pesan sekaligus sebagai pengirim. Akan tetapi mungkin yang lebih dekat dengan kehidupan kita sehari-hari adalah perangkat elektronik seperti printer, speaker portable yang dihubungkan dengan Bluetooth dan lain sebagainya. Perangkat-perangkat itu sendiri sebenarnya terdiri dari berbagai macam unit yang saling berhubungan dan di antara unit-unit tersebut pun terjadi komunikasi data. Sebagian besar perangkat yang digunakan dalam komunikasi data dapat bertindak sebagai pihak yang mengirim atau pengirim juga pihak penerima. Tentu saja, peran mereka juga menyesuaikan keadaannya mengikuti komunikasi yang terjadi. Bahkan perangkat keras yang bertindak sebagai pengirim kadang-kala juga perlu bertindak sebagai penerima terlebih dahulu sebelum fungsinya dapat berjalan dengan sempurna. Seperti misalnya layar kartu grafis. Bahasa. 3. Bahasa data. Semua perangkat tadi tidak akan dapat berkomunikasi satu sama lain apabila tidak memiliki bahasa yang sama. Bahasa yang dimaksud tentunya bukan berupa bahasa seperti bahasa lainnya, seperti bahasa manusia, akan tetapi bahasa-bahasa elektronik, kode program, dan sejenisnya. Elemen ini penting karena tanpa memahami bahasa apa yang dimengerti oleh suatu program atau perangkat tertentu, maka tentu saja kita tidak dapat berkomunikasi dengan meskipun pengirim dan dengan pembicaranya sudah saling terhubung. Transmitter. Transmitter adalah alat yang untuk mengubah data yang dikirimkan dari perangkat keras tentu agar menjadi sinyal analog agar dapat dibawa oleh media transmisi tertentu, kemudian diteruskan sampai ke penerima atau transmitter berikutnya. Hasil dari transmitter ini berupa pulsa digital, gelombang elektromagnetik, dan lain sebagainya. Perangkat keras yang dapat berperan sebagai transmitter antara lain modem, satelit, BTS, dan lain sebagainya. Kelima, encoder.
Encoder adalah alat atau pihak yang melakukan penggalian atas pesan yang dikirimkan oleh penerima. Contoh encoder misalnya adalah mengenkripsi pesan yang diterapkan oleh sosial media seperti WhatsApp, Telegram, dan lain sebagainya. Adanya encoder ini membuat pesan terwujud dalam bentuk fisik sehingga dapat dikirimkan. Selain juga untuk meningkatkan keamanan pesan. Keenam, decoder. Decoder adalah alat atau pihak yang melakukan pembacaan kode atau simbol atas pesan yang ingin dikirimkan oleh penerima. Contoh decoder misalnya adalah mendekripsi pesan yang banyak diterapkan pada sosial media seperti WhatsApp, Telegram, dan lain sebagainya. Adanya decoder membuat pesan yang dapat dikirim dapat dipahami. Ketujuh, media transmisi. Media transmisi adalah sarana atau perangkat yang digunakan untuk mengirimkan data dari pengirim kepada penerima. Secara umum, media transmisi terdiri dari dua jenis, yaitu media transmisi fisik dan media transmisi digital. Media transmisi fisik misalnya adalah kawat tembaga, kabel fiber optik, kabel koaksial, kabel USB, dan jenis-jenis kabel lainnya. Sementara transmisi non-fisik misalnya gelombang elektromagnetik, gelombang suara, cahaya, gelombang radio, dan lain sebagainya. Dewasa ini hampir semua jenis media transmisi dipakai dalam komunikasi yang terjadi di seluruh dunia. Internet sendiri menggunakan dua jenis media ini untuk menghubungkan orang-orang di berbagai penjuru dunia ketika mereka mengakses situs tertentu. Sementara pada tingkat lokal sekalipun kadangkala kedua jenis ini media ini juga digunakan. 8. Protokol. Protokol dapat disebut sebagai sebuah alamat yang dituju pada penerima pesan dan sebaliknya. Protokol juga dapat disebutkan sebagai kumpulan aturan yang disepakati dua atau lebih perangkat untuk dapat saling berkomunikasi. Contoh protokol adalah HTTP yang dapat diakses lewat port 80 atau FTP yang dapat diakses lewat port 21 dan lain sebagainya. Dengan adanya protokol ini, kedua perangkat dapat saling mengidentifikasi diri dan memutuskan apakah mereka akan terhubung atau tidak. Misalnya printer yang kamu miliki menggunakan protokol X dengan alamat USB 002, maka dia tidak akan menerima perintah yang dikirim dengan protokol Y pada alamat USB 001. B. Hal yang dapat mengaruhi komunikasi data. Proses pengiriman. Data yang dikirimkan oleh sender adalah dikonversi dalam bentuk data analog atau digital, kemudian ditransmisikan melalui media transmisi dengan aturan protokol yang telah terstandarisasi. Alamat dengan tujuan harus jelas dan dalam kondisi aktif. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, komunikasi akan mengalami kegagalan. B. Ketepatan waktu. Sistem komunikasi harus menyediakan garansi ketepatan waktu. Sampainya data pada tujuan, faktor yang cukup berpengaruh dalam aspek ini adalah ketersediaan media yang memadai, dukungan layanan kecepatan yang baik, manajemen bandwidth yang sesuai dengan kebutuhan, dan minimnya gangguan pada jaringan. C. Keakuratan. Akurat memiliki pengertian bahwa data yang ditransmisikan harus sama dengan data yang diterima oleh receiver. Jika mengalami loss pada satu bagian, data tersebut tidak akan menghasilkan informasi yang akurat. Aspek ini sangat penting diperhatikan, apalagi ditunjang dengan faktor keamanan data. D. Jitter. Jitter merupakan kategori keterlambatan yang beragam jedanya pada beberapa kasus komunikasi data. Misalnya data berupa teks akan berbeda dengan data audio dan video. Bagian C. Apa yang dimaksud sinyal dan sinyal analog? Tolong jelaskan. Sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Sinyal digital adalah sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan tiba-tiba dan mempunyai besaran 0:1. Cari
informasi model transmisi data. Bagian A, apa yang dimaksud simplex, half duplex, dan full duplex? Simplex, komunikasi satu arah di mana penerima tidak dapat memberikan informasi balikan, contoh TV atau radio. Half duplex, komunikasi dua arah tetapi secara bergantian, contoh walkie-talkie. Full duplex, komunikasi dua arah di mana pengirim dan penerima informasi dapat saling berkomunikasi secara bersamaan, contoh telepon. Bagian B, apa yang dimaksud transmisi serial dan transmisi paralel? Transmisi serial adalah transmisi data di mana dalam satu satuan waktu hanya satu bit yang disalurkan. Dengan demikian, data yang terdiri atas bit dikirim secara berurutan, satu persatu. Setiap komputer diperlengkapi dengan saluran serial atau serial port atau RS sama dengan 232C, yaitu saluran yang bisa menerima atau mengirim data secara serial. Transmisi paralel. Transmisi paralel adalah transmisi data di mana dalam satuan waktu beberapa bit, biasanya 8 bit, bisa disalurkan bersamaan. Pada komputer tersedia juga satu saluran paralel atau parallel port. Misalnya saluran yang dihubungkan dengan printer ketika akan mencetak data. Itu gambar transmisi serial dan transmisi paralel. Bagian C, apa yang dimaksud teknik pengiriman baseband dan teknik pengiriman broadband? Pengertian baseband. Baseband adalah serangkaian tegangan yang ditransmisikan melalui media kawat. Adapun pengertian lain adalah sebuah metode penggunaan media komunikasi yang frekuensinya dilewatkan melalui suatu pembawa karir untuk mengalirkan transmit data. A. Pengertian broadband. B. Broadband adalah gelombang elektromagnetik kontinu yang disebar melalui suatu media tergantung pada spektrumnya atau frekuensinya. Broadband merupakan sebuah istilah dalam internet, merupakan koneksi internet transmisi data kecepatan tinggi. Ada dua jenis jalur lebar umum, yaitu DSL dan kabel modem, yang mampu mentransfer 512 kB per second atau kira-kira 9 kali lebih cepat dari modem yang menggunakan kabel telepon dasar. Bagian 5. Informasi, perkembangan generasi jaringan seluler. A. Informasi tentang jaringan seluler satu generasi atau 1G. Generasi pertama. Sesuai namanya, 1G merupakan generasi pertama pada teknologi telepon seluler. Teknologi jaringan ini pertama kali diluncurkan oleh Nippon Telegraph dan Telepon pada 1979 silam. Baru kemudian di tahun 1984, teknologi 1G menyelimuti seluruh wilayah Jepang dan menjadikannya sebagai negara pertama yang memiliki jaringan 1G secara nasional. Secara teknis, 1G beroperasi dengan menggunakan sistem analog yang umumnya dikenal dengan MPS atau Advanced Mobile Phone Service, di mana hanya memiliki kecepatan maksimum 2,4 kB per second. 1G hanya dapat dipakai untuk melakukan panggilan telepon, itu pun dengan kualitas yang buruk, boros baterai, dan tidak terenkripsi, sehingga percakapan pun dapat disadap menggunakan pemindai radio. Itu gambar 1G, yaitu adalah HP atau mobile phone merek lama. B. Informasi tentang jaringan seluler 2G atau generasi kedua. Terlepas dari banyaknya kekurangan 1G, jaringan pionir itu dapat bertahan cukup lama hingga pada tahun 1991, di mana jaringan 2G akhirnya pertama kali komersil di Finlandia. Jaringan yang telah mengandalkan teknologi Global System for Mobile Communication atau GSM ini diturut dilengkapi dengan berbagai penyempurnaan. Salah satunya menyangkut sistem keamanan yang memungkinkan panggilan telepon yang terenkripsi. Dengan demikian, pengguna dapat lebih tenang saat melakukan panggilan telepon karena tidak lagi dapat disadap. Peningkatan lain datang dari aspek kualitas suara. Pengguna tidak menemukan suara statis yang bising saat melakukan panggilan. 3G.
Cari semua informasi tentang jaringan seluler 3G. Memasuki era tahun 2000-an, teknologi jaringan 3G mulai diperkenalkan oleh NTT Docomo, tepatnya pada tahun 2001. Jika dibandingkan dengan pendahulunya, jaringan 3G memiliki kemampuan transfer data 4 kali lebih besar dengan kecepatan rata-rata mencapai 2 MB per second dan kecepatan maksimum hingga 14 MB per second. Berkat peningkatan ini, jaringan 3G di seluruh kegiatan mulai dari streaming video, konferensi video, hingga panggilan di video dapat dilakukan lebih lancar. Pengguna pun dapat mendengarkan musik, melakukan panggilan, mengirim pesan teks, dan melakukan pencarian melalui internet menggunakan perangkat seluler mereka. Popularitas jaringan 3G kian meredup semenjak kemunculan deretan ponsel pintar atau smartphone pada tahun 2007. 4. 4G LED. Informasi tentang jaringan seluler 4G. Peralihan era ponsel Zanzibar ke smartphone disertai dengan perkembangan jaringan seluler di dunia. Mulai jaringan 4G pertama kali komersial di Norwegia pada tahun 2019. Jaringan 4G sendiri merupakan generasi pertama yang menggunakan teknologi long term evolution (LTE). Secara teknis, teknologi ini mampu menghasilkan kecepatan unduh antara 10 MB per second hingga 1 GB per second. Hal ini ditandai dengan sedikitnya proses buffering, peningkatan pada kualitas suara, serta kualitas streaming dan kecepatan unduh yang lebih cepat. 4G juga dikenal sebagai jaringan seluler berbasis IP pertama di dunia yang mampu mengakomodasi Quality of Service atau QoS serta akses broadband nirkabel pada multimedia messaging service atau MMS, percakapan video, TV seluler, konten HD TV, hingga penyaluran video digital atau DVB. Kelima, informasi tentang jaringan seluler 5G atau generasi kelima. Jaringan 5G diluncurkan secara perdana di Korea Selatan pada Maret 2019. Jaringan seluler generasi kelima ini diboyong oleh provider lokal seperti KT, LG U+, dan SK Telekom. Saat ini, Kanada merupakan salah satu negara bagian yang sudah mengadopsi pengguna jaringan seluler 5G di kota-kotanya. Dari segi konektivitas, 5G diklaim mampu menyediakan kecepatan data hingga 20 kali lebih cepat dibanding 4G. Di Kanada, hasil pengujian speed internet menunjukkan angka 169,46 MB per second atau 205% lebih cepat dari 4G. Selain dari segi kecepatan, latensi dan ukuran bandwidth yang dimiliki 5G juga tergolong lebih baik. Latensi pada jaringan ini cenderung lebih rendah, yakni 10 mili detik. Terima kasih. Sampai jumpa.